Assalamualaikum, halo semuanya. Jumpa lagi dengan aku Ivi di channel Ivide, Your Storyteller. Ya, kali ini dalam segmen Crime Story, aku akan menceritakan tentang kisah hidup dari seorang pria yang bernama Robert Mosley. Jadi Robert Mosley ini adalah seorang serial killer ya, alias pembunuh berantai yang cukup legendaris di Inggris dengan julukan The Brain Eater alias sang pemakan otak. Nah, kenapa sampai dia ini bisa dijulukin demikian? Yuk kita simak ini dia ceritanya. Jadi Robert Mosley ini lahir pada tanggal 26 Juni 1953 di kota Liverpool, Inggris. Sewaktu dia berusia 2 tahun, kedua orang tuanya menyerahkan Robert ke sebuah panti asuhan Katolik untuk diasuh di sana. Selama dia tinggal di panti ini, Robert menjalani kehidupan yang bisa dibilang normal ya. Dia bermain, bersosialisasi, sama anak-anak lainnya yang ada di sana. Nah, tapi kemudian pada saat Robert berusia 8 tahun, tiba-tiba kedua orang tuanya datang menjemput dia di panti untuk kembali tinggal di rumah bersama keluarganya. Yang mana tanpa disangka-sangka, justru dari sinilah awal mula kehidupan Robert yang kelam dimulai. Jadi ternyata ayahnya Robert ini mempunyai perilaku yang sangat buruk terhadap Robert. Hampir setiap hari Robert ini dipukuli, ditendang, bahkan Robert ini juga dilecehkan secara seksual oleh ayah kandungnya sendiri. Yang mana hal ini tentunya menimbulkan rasa trauma yang teramat dalam ya pada diri Robert. Kemudian ternyata penyiksaan yang didapatkan Robert dari ayahnya ini diketahui oleh dinas sosial. Sehingga Robert pun akhirnya dibawa pergi dari rumah tersebut untuk tinggal di sebuah rumah perlindungan. Ternyata lama-kelamaan Robertnya sendiri itu juga ngerasa gak kerasan tinggal di rumah perlindungan itu. Sehingga pada saat dia berusia 16 tahun, Robert ini pun kabur dari sana dan pergi menuju London. Ya, niatnya si Robert nih ya, dia pergi ke London ini untuk merubah nasib. Tapi ya namanya pergi ke tempat asing di mana dia tidak punya teman, gak punya kerabat, gak punya rumah, gak punya penghasilan pula. Itu akhirnya membuat dia harus tinggal di jalanan. Dan yang namanya tinggal di jalanan ini pastinya kehidupannya sangat keras ya. Anak-anak yang juga tinggal di jalanan tersebut itu rata-rata memakai obat-obatan terlarang. Nah, si Robert ini pun pada akhirnya ya ikut-ikutan pakai juga karena lingkungannya seperti itu. Ya, kemudian lama-kelamaan Robert ini sudah kecanduan, sementara dia itu nggak punya penghasilan tetap ya. Akhirnya Robert ini pun terlibat dalam bisnis prostitusi, di mana dia bekerja sebagai pria panggilan. Selain Robert ini kecanduan dengan obat-obatan terlarang, ternyata Robert ini juga punya masalah dengan kejiwaannya. Ternyata Robert ini sudah sangat sering sekali melakukan percobaan bunuh diri. Dan gak cuma itu, Robert pun ngaku kalau selama ini tuh dia sering sekali mendengar kayak ada yang ngebisikin ke telinga dia untuk membunuh kedua orang tuanya. Ya, tapi pada saat itu Robert ini masih kayak yang mawas gitu ya. Dia masih bisa berpikir kalau wah kayaknya ada yang gak beres nih dengan aku gitu. Sehingga akhirnya dia pun pergi ke psikiater untuk memeriksakan keadaan psikisnya. Ya bisa jadi ini adalah efek gabungan dari trauma masa kecil yang pernah dia alami, ditambah sekarang ini dia juga kecanduan ya dengan obat-obatan terlarang. Mungkin hal ini yang menyebabkan kesehatan mental Robert terganggu. Oke, kita beralih pada kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Robert Mosley. Jadi kasus pembunuhan yang pertama kali dilakukan Robert itu terjadi pada saat dia berusia 21 tahun. Korbannya itu merupakan pelanggannya sendiri, seorang laki-laki yang bernama John Farrell. Ya kayaknya tidak perlu aku jelaskan lebih lanjut kenapa korbannya itu adalah seorang laki-laki ya. You know what I mean. Pada saat mereka ini lagi berkencan, si John ini nunjukin sama Robert foto anak-anak yang diakui John merupakan korban pelecehan seksualnya. Ya, jadi ternyata si John Farrell ini penjahat anak-anak ya. Terus kemudian pada saat si John lagi pamer sama si Robert foto anak-anak tadi itu, tiba-tiba si Robert ini langsung mencekik si John Farrell sampai dia kehabisan napas dan meninggal dunia.
Nah, kemudian setelah dilihatnya si John ini udah nggak bernyawa lagi, Robert pun pergi ke kantor polisi untuk menyerahkan diri. Selain ke kantor polisi untuk mengakui perbuatannya, ternyata John ini juga minta polisi untuk memeriksakan keadaan psikisnya. Dan hasilnya, Robert dinyatakan tidak dapat diadili karena menurut dokter, kondisi kejiwaannya itu tidak stabil. Maka dari itu Robert ini pun akhirnya dimasukkan ke Broadmoor Hospital. Nah, jadi Broadmoor Hospital ini merupakan rumah sakit jiwa khusus untuk para kriminal yang mengalami gangguan kejiwaan. Nah, setelah dia ditahan di sana, ternyata Robert ini melakukan pembunuhan lagi. Jadi suatu hari di tahun 1977, Robert ini kerjasama dengan seorang temannya sesama tahanan di sana ya, yang bernama David Chisman. Jadi si Robert sama si David Chisman ini membawa seorang tahanan lainnya yang bernama David Francis masuk ke dalam suatu ruangan tertutup dan mereka menyiksanya di sana selama 9 jam. Bisa dibayangin selama 9 jam berturut-turut disiksa ya terus-terusan. Akhirnya si David Francis ini pun meninggal dunia. Nah, disinilah julukan The Brain Eater itu ternyata muncul. Kenapa bisa gitu? Jadi ternyata gini ya. Salah satu alat yang dipakai oleh Robert untuk menyiksa si Francis tadi itu adalah sendok yang mana ujungnya itu sudah diruncingkan. Jadi si Robert ini menusuk telinga Francis pakai gagang yang udah diruncingin tadi itu tembus sampai ke otaknya. Nah, kemudian pada saat ditemukanlah mayat si Francis ini tadi, ternyata di sendok itu ada juga ditemukan kayak segumpalan daging-daging gitu. Nah, mungkin dari situlah asumsi kalau si Robert ini makan otak si Francis karena dia lihat di sendoknya itu ada sisa gumpalan daging. Tapi ternyata beberapa waktu kemudian media pun mencoba untuk membuktikan kebenaran dari rumor tersebut. Jadi dicari tahulah sama media hasil otopsi dari David Francis tadi ini. Dan ternyata kesimpulan dari hasil otopsi itu menyatakan bahwa rumor tersebut tidak benar. Ya tapi sayangnya yang namanya rumor ya udah kadung kesebar kemana-mana sehingga julukan The Brain Eater itu pun tetap melekat pada diri Robert hingga sampai saat ini. Ya lalu gara-gara kejadian ini tadi Robert pun dipindahkan ke penjara lainnya yang bernama Wakefield Prison. Penjara Wakefield ini merupakan penjara tua dengan keamanan tertinggi di Inggris. Dan di sana memang terkenal sebagai tempat dihukumnya para pelaku kejahatan seksual dan pembunuh. Sedikit intermezzo kalau misalkan kalian tahu Reinhard Sinaga. Nah, si Reinhard Sinaga ini tuh sekarang di penjara di Wakefield Prison ini. Sama nih mereka, satu gedung. Oke, selanjutnya setelah Robert dipindahkan ke penjara Wakefield, ternyata di sini dia masih aja juga melakukan pembunuhan. Jadi pada tahun 1978, 1 tahun setelah dia melakukan pembunuhan terhadap Francis tadi, dia membunuh seorang tahanan di Wakefield yang bernama Salny Darwood. Jadi ini modusnya, si Robert ini manggil si Salny untuk masuk ke dalam selnya. Salny, sinilah bentar, ada yang pengen aku ngomongin nih, gitu. Kita ngobrolnya di sel aku aja, katanya gitu. Ya kata kira-kira gitulah ya kan. Masuklah dia ke dalam selnya si Robert. Kemudian baru aja si Salny masuk, itu langsung dipukul sama Robert sampai dia jatuh. Nah habis itu setelah sisanya jatuh, Robert ini langsung menikam si Salny sampai dia kehabisan darah dan akhirnya meninggal dunia. Nah terus kalian tahu, jasad si Salny ini tadi ditariknya lalu disembunyikannya di bawah kolong tempat tidurnya. Habis itu dia ngapain? Habis itu dia masih berencana nih untuk nyari korban selanjutnya. Karena dia ternyata masih merasa kurang puas. Jadi akhirnya habis dia ngabisin si Salny, dia pun keluar dari selnya dan mengunjungi para tahanan yang lainnya. Ya, tapi ternyata tahanan lain yang coba dideketinnya itu pada nggak ada yang mau. Jadi karena pada nggak ada yang mau ini, akhirnya dia pun jalan keliling penjara untuk nyari orang lain. Lalu akhirnya dia pun ketemu sama seorang tahanan lainnya ya, yang bernama William Roberts. Dan naasnya si William inilah ya ketemu sama Robert pada saat dia lagi kumat. Gak pakai babi bu lagi, Robert ini langsung nikam William pakai belati berkali-kali sampai si William ini jatuh.
Gak cukup sampai di situ, William ini juga kepalanya dijedotin ke tembok. William pun akhirnya meninggal dunia. Nah setelah itu si Robert ini ngapain lagi? Ternyata dia setelah itu pergi ke pos penjaga polisi untuk menyerahkan diri. Ya selanjutnya pada tahun 1983, karena Robert Mosley ini dianggap terlalu berbahaya untuk ditempatkan di sel normal, akhirnya otoritas penjara pun memutuskan untuk mengasingkan Robert di sel khusus. Nah jadi otoritas penjara itu sampai bela-bela ini ya, ngebangun khusus penjara bawah tanah di Wakefield untuk mengurung si Robert. Dan ruangan penjara bawah tanahnya ini ya, itu didesain sedemikian rupa untuk meminimalisir Robert melakukan pembunuhan lagi. Sampai pintu selnya aja pun itu terbuat dari baja yang kokoh ya. Dan setiap kali dia itu mau keluar dari dalam selnya, dia harus dikawal sama 6 orang petugas penjara. Selain itu, dia tuh nggak diperbolehkan untuk bersosialisasi dengan para tahanan yang lain yang ada di sana. Jadi setiap harinya tuh ya, dia cuma diizinkan 1 jam aja keluar dari selnya untuk berkegiatan. Jadi selebihnya selama 23 jam, dia cuma di selnya aja di bawah tanah itu, sendiri tanpa ada orang lain. Nah, ada hal yang cukup menarik dalam kasus ini, di mana ternyata para masyarakat itu sebagian ada yang mendukung tindakan dari si Robert Mosley ini. Kenapa bisa begitu? Robert ini dianggap telah membantu untuk mengurangi jumlah penjahat seksual yang ada di dunia. Karena ternyata kalau kita lihat nih ya, latar belakang dari para korban yang dibunuh oleh Robert ini itu rata-rata adalah pelaku kejahatan seksual, terutama terhadap anak-anak di bawah umur. Nah dari sini kita bisa simpulkan ya, kalau kelihatannya si Robert Mosley ini mempunyai dendam pribadi terhadap orang-orang yang melakukan kejahatan seksual terhadap anak-anak dan juga yang melakukan KDRT dalam rumah tangga. Karena ini mungkin juga berkaitan dengan masa lalunya dulu ya, di mana dia juga merupakan korban kejahatan seksual nih dari ayah kandungnya. Ya, atas semua kejahatan yang telah dilakukannya, Robert pun dijatuhi hukuman seumur hidup. Yang mana ini artinya Robert ini akan dipenjara sampai akhir hayatnya. Selama di penjara sel bawah tanah ini ya, Robert ini mengalami depresi karena ya bisa dibayangin lah ya, setiap hari selama 23 jam cuma sendirian di dalam penjara bawah tanah yang gak ada siapa-siapa, gak bisa ngobrol, gak bisa bersosialisasi. Kegiatannya juga ya paling apa itu aja kan. Dia merasa kesepian dan depresi. Sampai-sampai dia itu mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk diperbolehkan bunuh diri dengan meminum pil sianida. Tapi pihak pengadilan tidak mengabulkan permohonannya tersebut. Nah terus dia mikir ya udahlah kalau aku gak dikasih bunuh diri, aku minta ini aja lah. Boleh ya aku pelihara burung parkit biar ada temennya di sini katanya gitu kan. Ya, ternyata sayangnya lagi-lagi pihak pengadilan menolak permintaannya. Kasian juga sih sebenarnya ngelihatnya ya. Udahlah depresi, terus mau pelihara burung aja pun juga gak dikasih. Jadi sampai pada saat ini di tahun 2022 ini, Robert Mosley ini masih hidup dan berusia 69 tahun. Dan dia saat ini ya, si Robert Mosley ini itu dinobatkan sebagai tahanan yang paling lama yang pernah dipenjara di Inggris. Nah, kisah tentang penjahat The Brain Eater ini itu cukup terkenal ya di Inggris. Sampai-sampai itu pernah ada film yang terinspirasi dari kisah si Robert Mosley ini. Nah, kalau kalian tahu film Hannibal, itu filmnya terinspirasi dari Robert Mosley. Oke, itu dia tadi kisah dari Robert Mosley. Terima kasih kalian sudah mampir. Jangan lupa tinggalkan komentar di bawah dan subscribe untuk yang belum subscribe. Oke? Sampai jumpa di video yang lainnya. Assalamualaikum. Bye.